Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kajian kitab Aqidatul Awam, yaitu syarahnya Jalalatul Afham. Sampailah kita pada pembahasan Isra wal Mi'raj. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkah al-laila li Qudsi yudra wa ba'da Isra'in urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin wa hisarin wa qarat alaihi khamsan ba'da khamsin qarat. Makna wa qabla hijratin nabiyil Isra, dan sebelum Rasulullah hijrah maka beliau diisrakan. Diisrakan, makna Isra yakni tawajjuhu sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yaitu perjalanannya Rasulullah pada malam hari. Dari kata asra maknanya sara lailan, yaitu berjalan di malam hari dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Urujun lis sama su'udun ila sama minal Masjidil Aqsa. Urujun lis sama bermakna naik ke langit dari Masjidil Aqsa. Makna dari mantumah ini dikatakan oleh syarah, yaitu yajibu ala kulli mukallafin ayyahtaqida anna Allah akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Wajib bagi seorang mukallaf untuk meyakini bahwasanya Allah memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diisrakan, diperjalankan malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dan dimi'rajkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Untuk apa? Fa'arahu min ayatil kubra, untuk diperlihatkannya kepada Rasulullah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Kemudian untuk diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi pada malam ke-27 dari bulan Rajab sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, 1 tahun. Ya, itu pendapat yang masyhur. Sebagaimana dalam firman Allah ayat surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Jadi maknanya Rasulullah di sini bukan berjalan sendiri, tapi asra, Allah yang menjalankan. Sehingga karena Allah yang menjalankan perkara sesuatu yang mustahil menurut akal, dan di perjalanannya yang begitu dalam 1 malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam. Perjalanan yang harusnya ditempuh berbulan-bulan tapi hanya 1 malam. Tapi karena ini yang mengucapkan Allah itu sendiri dengan asra, Allah yang menjalankan, maknanya berarti sesuatu ini tidak bisa menjadi mustahil, tapi sah-sah saja. Bi'abdihi, yaitu dengan hambanya, karena dari kata abdun maknanya adalah roh dan jasad. Sebagaimana pendapat para ulama, tapi menurut jumhur ulama, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari, bahwasanya apakah Rasulullah itu, ya, Isra itu jasadnya saja atau jasad dan rohnya? Maka sebagian ulama salaf, ulama khalaf, dan kebanyakan dari mereka itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu adalah bijasadihi wa ruhi, dengan jasadnya dan rohnya. Nah, sebagaimana dalam surat ini Al-Isra ayat 1 ini bi'abdihi, yang namanya hamba itu adalah suatu unsur yang terdiri dari jasad dan roh, itu baru dinamakan hamba. Lailan namanya perjalanan malam.
minal masjidil haram dan masjidil aqsa alladzi barakna hawla, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebutkan seperti dalam kitabnya Abu Yazid Royat dalam Nasabat itu disebutkan ditampakkan kekuasaan Allah daripada cerita satu ke yang lain. Itu dibahas secara rinci dan detail di kitab tersebut, termasuk Rasul diperlihatkan umatnya seperti ini. Ada salah satu umatnya yang memukul kepalanya dengan batu, terus kemudian menggunting lidahnya sendiri. Mereka semuanya ditanyakan kepada malaikat Jibril dan masih banyak lagi. Itu terperinci dibahas di dalam kitab Abuya yang berjudul Dzikroyat wal Munasabat. Pendapat yang benar juga bahwasanya Rasulullah SAW ro'a rabbahu bila kaifin. Dalam manduman disebutkan hatta ra'an nabiyyu rabban kalam, sehingga naik ke Sidratul Muntaha dan Rasulullah melihat Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi kaifin wan hisarin, tanpa penghalang, dan tanpa tidak bagaimana. Ya, makanya kalau Imam Malik mengatakan ketika kita berbicara tentang keajaiban Allah, tentang takdirnya Allah, bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, Allah itu kursius samawati wal ardh, maka Imam Malik mengatakan bahwasanya pertanyaan kita wajib bagi seorang mukallaf itu meyakini hal itu. Kemudian setelah meyakininya, tapi bagaimananya itu, jadi tanpa kaifnya itu tidak usah ditanyakan, dan menanyakan hal tersebut adalah sesuatu yang bid'ah. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifin wan hisor, tanpa bagaimana dan tanpa penghalang. Maksudnya itu, ini pendapat kebanyakan ulama, termasuk pendapatnya Imam Ibnu Abbas, sahabat Anas, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu adalah tentang kejadian Rasulullah di Sidratul Muntaha. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu mengatakan juga bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj itu terjadi satu malam saja, via qadha, dalam keadaan Rasulullah berjaga, bukan mimpi ya, sebagaimana yang sebagian orang menganggapnya bahwasanya itu hanya mimpi, hanya seperti alam mimpi. Bisa saja orang bermimpi naik ke langit kemudian kembali lagi ke bumi lagi, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Dan malam itu Rasulullah diberikan alaihi khamsan wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina, diwajibkan 5 kewajiban atau 50 asalnya kewajiban daripada sholat. Tapi kisah Isra wal Mi'raj ini bukan hanya untuk Rasulullah dipanggil munajat dan menerima perintah sholat itu saja, tapi yang lebih penting adalah Rasulullah linuriyahu min ayati. Para ulama mengatakan untuk ditampakkan, diperlihatkan keajaiban malakutillah dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Maknanya apa? Ketika munajat bisa di bumi, bisa di tempat masjid, bisa di mana. Tapi kalau untuk diperlihatkan ayat-ayat ini, maka dikatakan bahwasanya kalau munajat tidak terikat dengan tempat, sebagaimana Nabi Musa bermunajat di Gunung Tur, kemudian Nabi Yunus di perut ikan, dan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Itu bukan suatu yang tujuan utamanya, tapi adalah untuk diperlihatkan tentang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan dibarengi dengan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.